Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Dalam podcastnya di kanal YouTube Legend, Fabio Quartararo belak-belakan mengaku sempat ingin meninggalkan Yamaha sebelum pada akhirnya memperpanjang kontraknya. Sebagaimana diketahui, Quartararo sama sekali tak memenangkan satupun balapan di musim 2023 dan bahkan belum meraih podium musim ini. Prestasi satu-satunya adalah posisi ketiga di sprint race Jerez yang pada akhirnya dianulir karena penalti tekanan ban. Di tengah kesulitan Yamaha, Quartararo mengakui dirinya secara serius mempertimbangkan tawaran Aprilia sebelum akhirnya menerima kontrak 2 tahun untuk bertahan di skuad Iwata. Yamaha adalah tim legendaris. Mimpiku ketika aku masih kecil adalah pergi ke sana karena Valentino Rossi ada di sana. Saya siap meninggalkan merek ini, meskipun ini adalah tim impian saya merasa siap untuk meninggalkannya. Dan Yamaha membuat beberapa perubahan yang sangat besar. Mereka telah membuat investasi besar dalam proyek ini, merekrut banyak teknisi baru. Sayangnya Anda tidak bisa kembali ke puncak dalam minggu atau bulan. Menurut saya itu lebih seperti tahunan. Itulah yang membuat saya mengambil keputusan untuk bertahan di Yamaha. Melihat pertemuan dengan orang-orang yang datang dari merek lain yang mengerjakan proyek yang sangat besar. Fabio Di Giannantonio mengaku bersyukur bisa membela skuad Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Awalnya Di Gia bernasib kurang beruntung, di mana ia terdepak dari Gresini Racing pada akhir MotoGP 2023. Ketidakjelasan akan masa depannya pun makin menjadi-jadi karena tak ada tim yang mau merekrutnya. Namun kemenangan Di Gia di Qatar membuat Rossi dan manajemennya terkesima dan akhirnya menggait rider Italia itu pada seri penutup musim lalu. Dikatakannya lewat TNT Sport, pembalap 25 tahun ini menyatakan VR46 telah mengubah hidupnya. Pasalnya, berkat dukungan mereka, Giannantonio sukses mendapatkan kontrak pabrikan dari Ducati Corse untuk musim 2025 dan 2026. Artinya, meski bertahan di VR46, ia akan dapat motor pabrikan terbaru, yakni GP25 pada 2025 dan GP26 pada 2026. Marco Bezzecchi menyebut bahwa balapan di Misano akhir pekan ini bakal menyajikan balapan yang spektakuler karena cuaca yang tak menentu. Pada balapan utama MotoGP San Marino, balapan awalnya berjalan normal, namun hal tak terduga terjadi saat memasuki lap ke-7. Hujan turun dan membuat balapan menjadi menarik lantaran ada beberapa rider yang bertahan di trek dan ada sebagian yang memilih masuk pit untuk mengganti motor. Dari rilis resmi tim, Bezzecchi pun mengatakan balapan kedua di Misano akhir pekan ini akan sama spektakulernya dengan balapan pertama. Balapan 2 kali di trek yang sama selalu istimewa, tetapi Misano adalah trek kandang saya dan itu akan menjadi perasaan yang luar biasa seperti biasa. Seperti pada GP terakhir, cuaca mungkin tidak menentu, suhunya pasti lebih rendah. Banyak hal yang tidak diketahui yang akan membuat balapan semakin spektakuler. Saya tidak sabar untuk kembali mengendarai motor dan bertemu semua penggemar lagi. Bos Pramac Racing, Gino Borsoi mewaspadai sosok Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin saat ini sedang memimpin klasemen sementara MotoGP. Namun keunggulannya hanya 7 poin atas Francesco Bagnaia di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez menguntit di urutan ketiga dengan selisih 53 poin. Kejuaraan sendiri masih menyisakan total 7 Grand Prix, artinya masih banyak poin yang dapat diperebutkan. Menanggapi fakta ini, Gino Borsoi mengatakan peluang Marquez terbuka lebar dan dapat ikut dalam permainan sampai final di Valencia nanti. Marquez memang tertinggal jauh dalam perolehan poin, tapi semuanya mungkin saja terjadi dengan balapan sprint masih banyak poin yang bisa diraih. Jadi saya cukup yakin dia akan menjadi bagian dari pesta.
Kru chief Joan Mir, Santi Hernandez menyebut bahwa Marc Marquez selalu menampilkan performa di luar nalar pada saat balapan. The Baby Alien memang sedang dalam performa menanjak bersama tim barunya, Gresini Racing. Rider bernomor 93 ini sukses memenangkan 2 balapan berturut-turut dan menjadi salah satu penantang gelar juara dunia musim ini. Performa mentereng itu pun mendapat perhatian dari Santi Hernandez yang merupakan kru chief Marc Marquez saat membela Repsol Honda. Dilansir dari Motorcycle Sport, Santi mengatakan Marc telah menemukan rasa kepercayaan dirinya lagi. Namun demikian, ia menilai bahwa The Baby Alien belum mengeluarkan performa terbaiknya. Pria asal Spanyol ini menyebut Marquez kini sedang mencoba untuk memahami dan beradaptasi dengan Desmos Edici untuk mencoba memenangkan kejuaraan saat berada di tim pabrikan pada 2025 mendatang. Ia sangat yakin Marc bakal lebih menggila dan mengeluarkan hal-hal tak terduga yang di luar nalar saat berada dalam performa terbaiknya. Usai absen pada balapan pertama di Misano, duo rider Repsol Honda dipastikan bakal turun di GP Emilia-Romagna akhir pekan ini. Ya, Luca Marini dan Joan Mir jatuh sakit di akhir pekan MotoGP San Marino beberapa waktu yang lalu. Mir hanya sempat turun satu sesi di hari pertama dan harus mundur dari sisa Grand Prix. Sementara Luca Marini sempat turun hingga balapan sprint, dia hanya absen di hari terakhir untuk balapan utama. Beruntung, keduanya cepat pulih dan setelah melakukan tes medis, keduanya dinyatakan fit dan siap untuk bertarung pada balapan kedua di sirkuit Misano. Joan Mir menyambut balapan GP Emilia-Romagna akhir pekan ini dengan rasa optimisme yang tinggi. Usai absen di GP San Marino akibat sakit, Joan Mir bekerja keras untuk kembali bugar. Kini sang juara dunia MotoGP 2020 itu sudah merasa fit 100%. Dari rilis resmi tim, Joan Mir pun mengaku sangat siap untuk bertarung di sirkuit Misano. Ia juga sangat yakin bahwa pengujian yang dilakukan pekan lalu akan membawa perubahan besar pada balapan nanti. Jika kami melakukan satu putaran selama akhir pekan ini, hasilnya akan lebih baik daripada yang terakhir. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dan telah mampu berlatih sepenuhnya selama minggu ini di luar lintasan, kondisi fisik saya tidak bermasalah. Kami berhasil mengejar ketertinggalan pada uji coba hari Senin dan mencoba beberapa hal yang seharusnya membuat kami siap untuk balapan akhir pekan ini. Mari kita lihat apa yang akan terjadi akhir pekan ini saat kita memulai periode balapan yang intens ini. Akhir pekan ini, MotoGP akan menggelar balapan seri ke-14 yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Dengan tajuk GP Emilia-Romagna, balapan ini tentu akan sangat menarik. Pasalnya di balapan sebelumnya yang juga digelar di sirkuit Misano, Marquez berhasil menang dan tentu balapan di akhir pekan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi rider Italia untuk kembali mengambil alih singgasananya di hadapan tifosi. Dan berikut jadwal MotoGP Emilia-Romagna 2024. Direktur Teknis Mercedes, Andrew Schauffele, menegaskan pihaknya tidak akan terlena dengan podium tak terduga George Russell di Baku. Ya, George Russell yang di lap terakhir berada di posisi kelima, mendapatkan durian runtuh atas insiden kecelakaan yang dialami Sergio Perez dan Carlos Sainz. Kecelakaan tersebut membuat keduanya yang saat itu menempati posisi kedua dan ketiga tak bisa melanjutkan balapan. Alhasil Russell naik 2 posisi dan finish di urutan ketiga. Kendati meraih podium, nyatanya hal ini tak membuat Schauffele merasa puas. Ia malah menyebut bahwa mobil Mercedes-nya masih mengalami beberapa masalah dan harus perlu ditingkatkan lagi agar bisa kompetitif di sepanjang balapan. Mantan pembalap Formula One Jacques Villeneuve angkat bicara soal performa kurang maksimal Max Verstappen di GP Azerbaijan akhir pekan lalu. Pada balapan di sirkuit jalanan Baku kemarin,
Jacques Villeneuve mengamati pergerakan Max Verstappen yang sudah tidak menang dalam 6 balapan terakhir. Pada balapan tersebut, Verstappen dinilai kurang termotivasi dan tidak mengeluarkan performa terbaiknya. Verstappen yang terkenal ngotot dalam melakukan manuver tampak tidak seperti biasanya. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang berubah dan RB20 juga belum bisa membuat Verstappen merasa puas.